Bongbong Marcos adalah pemenang pemilu Filipina pada tahun 2022. Meskipun beliau merupakan anak mantan diktator dari mantan presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos yang menjabat pada tahun 1965 sampai dengan 1986. Beliau berhasil mengalahkan cap anak diktator tersebut. Ferdinand Marcos sendiri merupakan mantan presiden Filipina yang oleh dunia internasional dicap sebagai seseorang yang korup dan diktator. Dikutip dari Harvard Divinity School, sebenarnya pada masa awal pemerintahan dari Ferdinand Marcos berjalan cukup baik dan stabil hingga pada tahun 1973. Singkat cerita, pada tahun 1973 tersebut, Filipina mengalami krisis keuangan yang sangat besar di mana nilai mata uang peso Filipina turun nilainya hingga 50%. Hal tersebut memicu protes dari berbagai kalangan di Filipina. Mereka berusaha mencari kambing hitam atas buruknya ekonomi Filipina pada kala itu. Sehingga presiden pun, Ferdinand Marcos, akhirnya dikambing hitamkan oleh rakyatnya sendiri. Karena semakin banyak dari warga Filipina yang menyalahkan beliau, akhirnya beliau pada tahun tersebut menginstruksikan martial law, yang mana peraturan tersebut menjadi awal dari kebengisan dan kediktatoran seorang Ferdinand Marcos. Beliau menjadi sponsor utama dari kebengisan yang terjadi pada tahun tersebut, di mana pelanggaran HAM besar-besaran terjadi pada kala itu. Ribuan warga Filipina diculik dan dibunuh kala itu. Hingga pada tahun 1986, rakyat yang sudah resah akan kepemimpinan dari beliau, kesemena-menaan dari beliau, melakukan people power, yang mana people power tersebut menjatuhkan kepemimpinan beliau. Without shooting them. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. Dan memaksa beliau dan keluarganya kabur ke Hawaii pada saat itu. Dengan terjadinya hal tersebut, maka secara resmi berakhirlah pemerintahan diktator dari seorang Ferdinand Marcos dan rakyat Filipina mendapatkan demokrasinya kembali. Di tahun-tahun berikutnya, berbagai pemilu dilaksanakan dengan berbagai pemimpin yang terpilih dari latar belakang yang berbeda. Sementara di tahun-tahun tersebutlah keluarga Marcos berusaha mengumpulkan harta dan aset yang dimiliki mereka, tetapi terkendala oleh negara dikarenakan negara menyita harta-harta tersebut karena masih berjalannya pemeriksaan mengenai korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi selama rezim mereka. Singkat cerita, pada tahun 2022 terjadi pemilu yang diadakan di Filipina, di mana secara mengejutkan Bongbong Marcos, anak dari Ferdinand Marcos, maju sebagai calon presiden pada tahun tersebut. Berbagai pihak menganggap bahwa pencalonan beliau dikarenakan ingin menghentikan dan merebut kembali aset-aset dari keluarga beliau yang diambil oleh negara. Tentu saja, sebagai seorang anak dari mantan diktator, memerlukan strategi jitu untuk memenangkan pemilu tersebut. Dikutip dari Business Insider, ahli politik mengungkapkan jika ada 3 cara kritikal dalam strategi Bongbong Marcos pada pemilu 2022, yaitu dengan menyebarkan hoax yang masif dan kampanye secara masif di media sosial, menggandeng politisi-politisi yang ada, dan juga mengubah image keluarga mereka yang sudah buruk menjadi baik. Bagaimana caranya? Strategi pertama adalah kampanye secara masif di media sosial, di mana TikTok menjadi media utama dalam senjata mereka. Dikutip dari majalah Time, TikTok adalah target utama dari strategi pemenangan Bongbong, di mana di platform tersebutlah tim kampanye Bongbong menyebarkan video bernarasi positif yang berbau ringan, di mana Bongbong menghabiskan waktu dengan fansnya, belusukan ke perkampungan, dan video-video beliau berjoget yang mana disebarkan secara masif hingga jogetan Bongbong tersebut menjadi ikonik dan tren di Filipina. Selain hal tersebut, TikTok juga digunakan sebagai media dalam penyebaran masif negatif campaign ataupun misinformasi secara negatif terhadap lawan-lawan politiknya. Yang kedua adalah bekerja sama dengan pejabat-pejabat aktif di sana yang mana disimbolkan
disibolkan dengan berpasangannya beliau dengan Sara Duterte. Sara Duterte sendiri merupakan anak dari presiden petahana kala itu, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte adalah presiden petahana yang mana survei kepuasan terhadap beliau cukup tinggi di Filipina. Dengan menggandeng Sara Duterte sebagai calon wakil presiden dan menarasikan keberlanjutan dari pemerintahan Rodrigo Duterte, maka Bongbong Marcos berhasil mendapatkan suara-suara dari pemilih Rodrigo Duterte di pemilihan sebelumnya. Strategi terakhir adalah menyebarkan hoax masif-masifnya terhadap masa pemerintahan ayahnya, yaitu Ferdinand Marcos. Melalui TikTok, tim kampanye menyebarkan misinformasi dengan menarasikan pemerintahan dari Ferdinand Marcos sebagai masa keemasan dari Filipina. Informasi tersebut disebarkan secara masif dan ditargetkan terhadap anak muda di Filipina yang mana menjadi pemilih mayoritas di sana. Strategi tersebut berhasil dikarenakan banyaknya anak muda yang lahir sesudah masa pemerintahan Ferdinand Marcos dan membuat informasi hoax tersebut dipercaya oleh generasi muda di sana. Setelah berbagai strategi tersebut dijalankan, Bongbong Marcos berhasil memenangkan pemilu kala itu dengan mendapatkan 60% suara. Hal tersebut berhasil mengalahkan pesaing tertingginya, yaitu Leni Robredo yang hanya mendapatkan 28% suara. Leni Robredo sendiri adalah seorang lawyer dan aktivis HAM yang mana sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Sangat miris ya, di mana seorang lawyer dan aktivis HAM berhasil dikalahkan oleh anak dari seorang mantan diktator dan pelanggar HAM berat hanya dikarenakan oleh masifnya hoax yang disebarkan pada saat itu dan rakyat mempercayai begitu saja. Ang sabi nila sa akin, huwag kang aakyat ng entablado. Semoga sejarah tersebut menjadi pelajaran berharga bagi bangsa kita, di mana kita sebagai masyarakat tidak dengan mudah termakan hoax-hoax yang masif disebarkan pada saat pemilu, sehingga menggunakan critical thinking kita dalam menerima informasi. Dan juga kita tidak memilih pemimpin yang bersangkutan dengan rezim diktator sebelum-sebelumnya. Gunakan critical thinking kita agar mendapatkan masa depan yang lebih baik.